Sebelum memulai reading hari ini, saya ingin berbagi pembelajaran yang akan mengubah cara pandang kita terhadap satu peristiwa yang harus kita hadapi dalam kehidupan. Pembelajaran ini akan semakin mudah dipahami setelah menyimak reading hari ini. Sebagai manusia, sebenarnya hanya diri sendirilah yang bisa menghealing, menyadarkan dan menyembuhkan diri sendiri. Siapapun yang datang pada hidup kita, apakah dia seorang dokter, profesor, healer, spiritualis, dan lain sebagainya, bukan mereka yang menyembuhkan kita. Orang-orang yang menyandang gelar tersebut hanyalah sarana untuk men-trigger kesadaran kita agar bergerak dan memutuskan. Jadi, setiap kali kita bergerak memutuskan sesuatu, pasti ada trigger yang berhasil menyenggol kesadaran. Contohnya, beberapa quote dari orang-orang hebat mampu menyadarkan kita. Bahkan di setiap agama ada nabi-nabi yang menjadi utusan Tuhan untuk men-trigger jiwa kita. Sekali lagi, bukan saya yang berhasil membuat beberapa orang yang sering menyimak channel ini tersadar, tetapi diri masing-masinglah yang tergerak. Itu artinya kita semua setara sebagai manusia, dan setiap momen dalam hidup yang saat ini dijalani menyimpan rahasia untuk masa depan. Seperti di susunan kartu kali ini, jelas-jelas terlihat perubahan nyata dari seseorang yang pernah berada dalam kebuntuan, kegelapan dan dalamnya rasa sakit, namun pada akhirnya menemukan jalan keluar, di mana jalan keluar yang ditemukan berbeda dengan pola pikirnya di masa lalu. Energi dalam reading ini bisa saja membicarakan energimu atau energi orang yang berdealing denganmu saat ini. Tetapi saya akan membicarakan energi reading ini sebagai orang yang berdealing denganmu. Besar harapan saya energi reading ini menjadi manifestasi atau menjadi telepati yang tersalurkan ke orang yang kamu cintai. Orang yang berdealing denganmu ini pernah berada di fase hidup yang sangat kacau, pikirannya buntu dan penuh ketidakyakinan. Setiap kali ingin melakukan sesuatu tidak pernah berhasil, seakan-akan dunia sedang menolaknya. Tidak ada satupun keputusan tepat yang diputuskannya. Setiap kali mencoba lagi selalu saja kegagalan dan kegagalan menjadi jawaban. Di fase ini kekacauan di beberapa aspek lain hidupnya mulai menyusul. Finansialnya hancur, hubungan asmara berantakan, bahkan hubungan dengan beberapa orang juga terputus. Orang yang berdealing denganmu ini sempat putus asa. Semua yang pernah dipelajarinya atau pemahaman apa saja yang pernah didapatnya, tidak ada satupun yang bisa menolong. Saat benar-benar berada dalam kegelapan yang kelam, orang yang berdealing denganmu ini mencoba mengikuti emosinya, tetapi justru membuat hidupnya semakin kacau. Kegelapan dan kebingungan di fase ini sangat mempengaruhi sisi asmara. Banyak kesalahpahaman dan asumsi yang berbeda dalam pikirannya sehingga semua sudut pandang menyebabkan pasangan berontak. Jika kamu dari dulu menjadi pasangan orang yang sedang kamu pikirkan ini, maka sudah lama kamu bertengkar dengan seseorang yang sedang memasuki fase gelap di hidupnya. Tidak heran jika hubungan kalian berdua berantakan atau berada di ujung tanduk. Dan seandainya orang yang kamu pikirkan ini memiliki pasangan, maka dia pernah mengalami fase gelap yang menghancurkan hubungannya dengan pasangannya. Banyak sekali kata-kata yang menyakitkan membekas di jiwanya saat berada di fase suram, misalnya hinaan, bulian, bentakan, dan lain-lain. Dunia seakan sedang mengurung orang yang berdealing denganmu ini, ibarat narapidana. Dia harus merenungi dirinya sendiri dan perjalanan hidupnya. Itulah mengapa semua aspek dalam hidupnya tidak berjalan dengan lancar. Tetapi di balik fase kesulitan itulah orang yang berdealing denganmu ini akan menemukan sisi positif. Dulu orang yang sedang kamu pikirkan ini tidak pernah melihat dua sisi di setiap kejadian. Dia hanya akan mengambil mentah-mentah apa yang dirasakannya tanpa melihat pesan di baliknya. Misalnya kejadian dikhianati oleh pasangannya membuatnya fokus pada luka dan fokus mengutuk. Dia tidak melihat bahwa semesta sedang menjauhkannya dari seseorang yang tidak baik. Pemikiran-pemikiran ke arah lebih positif sangat sulit dilakukannya. Tidak heran vibrasinya terus-menerus menarik kejadian buruk. Sudah sangat lama kebiasaan itu membentuk pola pikir.
Saat tiba waktunya orang yang berdealing denganmu ini harus menumbuhkan jiwanya. Pola pikir lama menjadi tidak sesuai lagi. Sedangkan baginya sulit sekali melepas pola pikir lama yang sudah mengakar. Itulah mengapa fase kegelapan hadir dan kebuntuan-kebuntuan hidup harus dihadapi. Tetapi dalam kebuntuan mulai tumbuh pemahaman untuk mulai merubah pola pikirnya, mau tidak mau mendalami pemahaman baru menjadi suatu kebutuhan. Dari desakan memahami pemahaman baru akan menumbuhkan pola pikir baru. Ada satu peristiwa yang menyadarkannya seakan sedang dibangunkan dengan paksa. Contoh mudahnya saat sedang memperhatikan matahari yang tertutup awan mendung. Orang yang berdealing denganmu menyadari sang matahari masih ada hanya saja sedang ditutupi oleh awan. Kesadaran seperti itulah yang membangkitkannya untuk berubah. Dia menyadari hidupnya akan membaik, namun harus ada perubahan besar-besaran. Mulailah orang yang kamu pikirkan ini melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia tidak lagi melihat keluar dirinya. Dari perubahan inilah yang menumbuhkan kemampuan memanifestasi impian-impiannya. Yang paling terbaca di reading ini adalah hasrat menemukan arah yang benar dan menemukan pasangan hidup yang dicintainya. Pemahaman mendasar yang dilakukannya adalah mencintai dirinya sendiri. Orang yang berdealing denganmu ini tahu kebiasaan lama telah menghalanginya melihat hal-hal baik yang ada pada dirinya. Kebiasaan lama juga membuatnya lupa mensyukuri semua hal yang telah dimiliki, sehingga dia cenderung mengeluh daripada optimis dalam hidup. Kehadiranmu dalam hidupnya semakin memicu rasa optimisme tinggi. Harapan hidup dan impian akan masa depan yang lebih indah seolah tergambar dalam benaknya. Walaupun seperti mengulang dari awal lagi, tetapi kehadiranmu menguatkan batin. Apalagi kamu adalah sosok yang sesuai dengan hasratnya. Misalnya kamu memiliki wajah yang sangat disukainya, atau memiliki suara yang indah, atau memiliki kesukaan yang sama dengannya. Yang jelas kamu datang saat orang yang berdealing denganmu ini berhasil keluar dari penjara pola pikir lama. Tentu saja hidupnya akan terus bergulir ke arah yang baru. Passion-passion baru bermunculan dalam jiwanya. Bersamamu juga tumbuh passion baru tentang hubungan yang indah dan penuh gairah kehidupan. Denganmu keseimbangan jiwa, kemajuan spiritual dan material bisa terwujud. Seakan-akan peluang akan masa depan yang indah terbuka di masa depan. Kalian berdua menemukan semua jawaban kehidupan yang berasal dari dalam diri masing-masing. Arah menuju pernikahan dengan komitmen tinggi segera terwujud. Karena tidak ada lagi yang bisa selaras dengan nalurinya selain kamu, kamu juga merasakan hal yang sama.